Enggak usah nasihatin orang jahat. Anak sendiri aja sulitnya minta ampun. Ya kan? Kalau enggak karena kasih karunia Tuhan, ya, kita hari ini mengerikan melihat anak-anak zaman now, Bapak Ibu Saudara. Generasi stroberi katanya. Bentar kelihatan seger, bentar kelihatan keriput dan hancur. Dan hari-hari ini anak-anak kita disebut generasi stroberi, Bapak Ibu Saudara. Yang kelihatannya di medsos bagus, keren. Tapi begitu kena tekanan sedikit, bunuh diri, gantung diri, lompat dari gedung. Ya kan? Membunuh. Saya tadi pagi baru persiapan, Pak Edi bilang, Pak, di Jakarta ada anak kena pengaruh narkoba, membunuh ayahnya, ibunya, siapa lagi, neneknya. Waduh, Bapak Ibu Saudara, dunia semakin jahat. Dunia sudah dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Karena itu dunia membutuhkan juru selamat. Amin. Dan kabar baiknya, juru selamat itu sudah datang. Amin, saudaraku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Ya. Yesus telah diberikan untuk kita. Ya, judulnya sebenarnya ini judul untuk anak-anak. Tapi kemarin sempat bingung ya, saya sama tim multimedia akhirnya kecatatnya Yesus. Harusnya seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya siapa? Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Cintailah Yesus, dengarkan Yesus, renungkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Percayalah hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita, dokter kita, tabib kita yang sanggup menyembuhkan, memulihkan dan melunaskan semua hutang-hutang kita. Amin. Dan mendandani kita. Kalau bunga bakung di padang yang sebentar layu dan hilang, dikumpulkan orang dibakar, tidak ada gunanya. Tuhan hiasi, Tuhan dandani. Apalagi kamu, kata Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus pasti dandani. Amin. Kalau dandani itu tidak hanya mencukupi Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah cukup didandani. Supaya dunia melihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang Ibu Elsa katakan, biarlah dunia melihat kemuliaan Tuhan atas kita. Amin. Biarlah hidup kita menceritakan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kabar baiknya beritahukan bahwa Tuhan yang sama yang mendandani kita, dia juga mengasihi mereka, dia juga mau mendandani mereka. Amin. Mari jemaat, hari-hari ini kita mau aktif memberitakan kabar baik ini, berita sukacita ini. Kita bawa teman-teman, sahabat, saudara kita, terutama yang terpuruk, terutama orang-orang Kristen yang merasa hidupnya tidak ada faedahnya. Sekalipun dia percaya Yesus, sekalipun dia rajin datang ke gereja, dia sering berkata, apa gunanya ke gereja, toh mereka yang gak pernah ke gereja hidupnya sepertinya lebih baik daripada saya. Ajak orang-orang yang seperti itu ke sini. Supaya mereka mendengarkan kabar baik, mereka dimerdekakan. Kalau setelah itu mereka mau balik ke gerejanya, enggak apa-apa. Kita doakan mereka juga jadi pemberita kabar baik di tempat mereka masing-masing. Amin, saudaraku. Ya. Yesus harus diberitakan sesegera mungkin, seluas-luasnya. Amin. Karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat, jawaban atas semua masalah, kegelapan, polemik yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ada seseorang yang berkata 2025 sampai 2030 akan menjadi tahun yang sangat gelap, Bapak Ibu Saudara ya. Dari dulu sudah ngomong gelap terus. Tapi saya melihat gereja kita ini semakin gelap semakin diberkati. Dan bagaimana gereja bisa diberkati? Pastinya juga dari jemaat di tempat ini, amin. Kalau gereja diberkati artinya semua jemaat pasti diberkati. Gereja kan gak pernah ngedarkan proposal Bapak Ibu Saudara, ya kan? Gereja diberkati itu dari jemaat. Artinya apa? Jemaat juga pasti diberkati, amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita baca ayat pertama. Yesaya 9 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu 2-3. Sebab seorang anak sama-sama untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Ya. Jadi kalau di Alkitab bahasa Indonesia, penasihat dan ajaib dijadikan satu. Ya, seringkali kita baca penasihat ajaib. Bukan Bapak Ibu Saudara. Dia disebutkan terpisah. Penasihat, ajaib, ya, Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja damai. Ya.
Dan kita tahu ada 5 gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama melihat bagaimana Yesus disebut di dalam 5 gelar ini. Dan saya percaya semakin kita mengenal Yesus, semakin kita akan menikmati yang namanya ketenangan di dalam hidup ini. Amin, jemaat. Ya. Sama seperti seorang wanita. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep kita berjemaat di tempat ini adalah sama seperti seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita ini dikatakan telah menghabiskan uangnya, hartanya, supaya dia disembuhkan. Bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun wanita ini menderita pendarahan. Dan ini sesuatu yang sangat tidak mengenakkan. Dan juga ini sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Luar biasanya 12 tahun ibu ini bisa bertahan. Sekalipun dia menderita pendarahan yang tidak pernah berhenti. Dia berusaha, dia pengen sembuh. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita, mereka pengen dipulihkan, mereka pengen diberkati, mereka pengen hutang-hutangnya lunas. Wanita ini mencoba berbagai macam cara. Dia datang ke satu tabib. Kalau bahasa sekarang ke dokter. Mungkin juga orang pintar, mungkin juga dukun. Semuanya dia datangin. Sampai dikatakan uangnya habis, hartanya habis. Tapi puji Tuhan, ibu ini tidak selesai ceritanya dengan kisah yang buruk. Ibu ini dikatakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Lalu muncullah iman, pengharapan kepada Yesus. Waduh, tinggal satu orang ini yang saya belum ketemu. Dan orang ini luar biasa. Dia mendengar Yesus menyembuhkan. Dia mendengar Yesus membangkitkan orang mati. Dia mendengar Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Ibu ini berkata, aku pengen ketemu Yesus. Aku mau jamah jubahnya. Apa yang terjadi? Wanita ini keluar dari rumahnya. Menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga wanita itu apa saudaraku? Disembuhkan. Tanpa membayar uang sepeser pun. Tanpa menghabiskan hartanya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda ada di posisi seperti wanita ini yang belum ketemu Yesus, saya katakan cukup, stop, berhenti. Amin. Apapun yang Anda inginkan Tuhan tahu. Sebab Dia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Apapun yang Bapak Ibu tak inginkan, Dia tahu. Makanya Alkitab berkata, jauh sebelum kita berdoa, Bapamu yang di surga telah mengetahuinya. Amin. Lalu kenapa kita harus berdoa? Doa itu sebuah obrolan, komunikasi, cerita dengan Tuhan. Sehingga Anda tidak perlu, kata Yesus, harus datang ke gunung A, gunung B, masuk sujud ke ruangan A, ruangan B. Dimanapun Anda berada, Anda bisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Sambil masak, sambil nyetir, motor, jogging, naik sepeda, Anda bisa berkata, Yesus hari ini aku mau bayar cicilan. Ini. Aku percaya Engkau sudah menyediakan. Amin, saudaraku. Doa itu kayak orang ngobrol gitu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan jahat, Bapa memberikan jawaban bagi kita, solusi bagi kita. Solusi untuk semua masalah kita. Katakan sama-sama, satu solusi untuk semua masalahku. Nah, harusnya judul khotbah pagi ini nih. Satu solusi untuk semua masalahku. Semua, apapun. Amin saudaraku. Jawabannya cuma satu, Yesus. Ketika Anda percaya Yesus, maka keselamatan terjadi untuk setiap masalahmu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Yesus, 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 dan Yesus. Selama-lamanya Yesus. Sebab Dia adalah yang awal, Dia juga adalah yang akhir. Dia Alfa, Dia Omega. Amin. Dia tidak pernah mencobai kita, tapi Dia suka untuk menolong dan menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 5 gelar dan kita percaya angka 5 selalu berkaitan dengan kasih karunia anugerah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, semua yang ada pada Yesus, 5 sebutan ini telah diberikan bagi kita. Amin. Anda memiliki seorang penasihat, Anda memiliki keajaiban, Anda memiliki Tuhan yang perkasa, Anda memiliki Bapa yang kekal. Amin.
Sekalipun Bapa di dunia telah meninggalkan kita, tapi ingatlah hari ini Bapa kita di surga adalah Bapa yang kekal. Dia tidak bisa meninggalkan kita sekalipun kita meninggalkan dia, dia tidak bisa meninggalkan kita. Amin. Dan dia adalah, kita juga memiliki Raja Damai. Dalam setiap situasi, hal-hal yang menakutkan, ingatlah ada Raja Damai yang terus menyertai Anda. Amin. Damai sejahtera memerintah atas kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Besar kekuasaannya, katakan besar kekuasaannya. Ya. Ini akan menjadi kata-kata kunci di firman Tuhan pagi hari ini. Besar kekuasaannya. Ya. Dan damai sejahtera tidak akan apa saudaraku? Berkesudahan. Amin. Ya. Dan perhatikan dikatakan karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan akan melakukan hal ini. Waduh Bapak Ibu Saudara. Anda bisa tahu kenapa disebutkan kecemburuan. Kenapa bukan kasih Tuhan. Bukan kebaikan Tuhan. Tapi kecemburuan Tuhan. Ayo ada yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Nanti saya kasih bingkisan di tanggal 25. Satu box isinya roti banyak sekali. Ya itu semua dapat. Ya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang cemburu emosinya itu meluap-luap. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan Anda tahu Tuhan sangat menginginkan melakukan ini bagi kita. Amin. Sehingga diinterpretasikan, digambarkan seperti seorang yang sedang cemburu. Dia sangat menginginkan supaya umat-umat yang dikasihnya tinggal di dalam damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara kita akan melihat sekilas tentang kitab Yesaya. Kita perlu belajar sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Nah tahun depan apa ini bingkisan awal tahun kita adalah notes ya, notes. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara notes itu dibawa setiap ke gereja. Lalu kita catat enggak khotbahnya tapi apa yang Anda dapat dari setiap khotbah supaya Anda bisa merenungkan kembali di rumah. Amin. Tahun depan saya percaya dengan semakin kita merenungkan firman, semakin kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Amin. Bukan merenungkan tagihan hutang, bukan merenungkan daftar hutang kita. Amin. Ada yang senyum-senyum. Enggak ya, enggak ada ya. Jangan merenungkan masalah, renungkan firman. Masalah direnungkan enggak selesai. Amin. Malah tambah sakit kepala Bapak Ibu Saudara. Tapi renungkan firman, masalahmu selesai. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang Yesaya. Anda tahu di seluruh kitab dalam Alkitab kita, ada 66 kitab di dalam satu Alkitab kita. Dan salah satu kitab yang indah selain Yohanes adalah Yesaya. Nah kita akan lihat. Saya baca aja ini kecil-kecil. Yesaya terdiri dari 66 pasal Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesaya ini seringkali dikenal orang atau disebut sebagai Alkitab mini. Alkitab di dalam Alkitab. Ya. Karena Yesaya terdiri dari 66 pasal. Sama seperti Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Dan kebetulan topiknya juga sama. Alkitab hanya memberikan dua topik besar. Penghukuman dan penyelamatan. Di dalam kitab Yesaya Anda tahu Tuhan murka, Tuhan marah dalam kondisi Israel pada waktu itu, lalu Tuhan menghukum. Dan Tuhan juga menjanjikan penyelamatan melalui nubuatan Nabi Yesaya. Ya. Terutama Yesaya 57. Kemudian Yesaya disebut sebagai Nabi Injili. Ya ini agak kegeser. Nabi Injili, katakan Nabi Injili Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mungkin satu-satunya Nabi yang memiliki pewahyuan tentang keselamatan. Yang sangat kuat itu Yesaya. Ya, dalam Yesaya 57 bagaimana dia menggambarkan penderitaan Yesus di atas kayu salib persis detail dengan apa yang Yesus alami. Ya, jadi ini luar biasa. Dari semua kitab perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang berisi pernyataan yang paling lengkap dan jelas ya, dari Injil Yesus Kristus ya, itu ada di dalam kitab Yesaya. Ya. Yesaya sendiri artinya Tuhan menyelamatkan. Dan dia sering disebut Nabi Injili, Nabi Keselamatan. Dia memakai istilah keselamatan jauh lebih banyak daripada kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara. Kitab Yesaya menjadi kitab nubuatan perjanjian lama yang paling teologis dan luas.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesaya menceritakan bagaimana zaman purba, bumi belum dibentuk, sampai kepada bumi yang baru, langit yang baru ketika kita diselamatkan, diangkat. Dan ini hanya ada di Yesaya. Kalau Wahyu, dia hanya tentang masa depan. Yesaya dia berbicara dari masa lampau sampai masa yang akan datang. Ini nabi yang luar biasa. Ya. Dia menjangkau ke belakang pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta hidup manusia, Yesaya 42 ayat 5. Dan memandang ke depan, melampaui Wahyu di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru, Yesaya 65 ayat 17. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali penjelasan dan salah satu kitab yang terindah selain Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung adalah Yesaya. Makanya Yesaya ini ditempatkan persis 4 dari Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung dan kemudian Yesaya. Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesaya ini sangat indah sekali penulisannya. Kenapa? Karena Yesaya ini dilahirkan dari keluarga bangsawan. Dia bukan seorang yang biasa-biasa. Dia sangat pintar sekali Bapak Ibu Saudara. Dia seorang sarjana sehingga tulisan-tulisannya ini benar-benar mencerminkan kalimat-kalimat seorang pemikir intelektual yang sangat bagus sekali. Dan yang luar biasanya karena Injil, karena imannya kepada Tuhan, Yesaya mati sebagai martir. Dia digergaji, terbelah menjadi 2. Ya, inilah Yesaya. Dan kita bersyukur dari kitab Yesaya inilah kita bisa tahu bagaimana Yesus dinubuatkan. Amin. Jadi Yesaya luar biasa. Kitab Yesaya itu seperti Alkitab yang kecil ya, karena terdiri 66 pasal sama seperti Alkitab terdiri dari 66 kitab Bapak Ibu Saudara. Bagus sekali. Nah, kita akan melihat ada kalimat yang unik untuk kita bahas di sini ya. Kalimatnya unik. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan sebab, katakan sama-sama ibu-ibu dulu ya, wanita-wanita ya sama-sama. Kalimat yang kedua ini, 2, 3. Seorang anak telah lahir untuk kita. Nah sekarang pria-pria, bapak-bapak, kita katakan kalimat ketiga. 2, 3. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir kenapa Yesaya menggunakan 2 kalimat yang seharusnya pesannya sama. Tetapi dia disebut, yang pertama adalah child. Yang kedua disebut son. Ya. Seorang anak, child, telah lahir untuk kita, lalu dia mengulang disebut sebagai seorang putra, son, telah diberikan untuk kita. Padahal artinya sama kan, ada seorang anak yang lahir. Tetapi Yesaya memberikan 2 kata, child dan son. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan hal ini. Lalu saya mulai belajar. Sekarang saya suka belajar pertama buka asisten saya yang sangat pintar. Namanya ChatGPT. Saya tanya langsung ke dia, saya tes apakah dia paham kalimat ini. Saya tanya, kenapa Yesaya pakai kalimat ini dan ini. Lalu dia menjelaskan, ternyata pintar Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menjelaskan cukup bagus, lalu saya pelajari penjelasannya. Nah ini salah satu dari penjelasan ChatGPT yang dikombinasi dengan masternya. Ya, saya. Ya, dikatakan demikian. Penggunaan kata child atau seorang anak telah lahir untuk kita itu menandakan kemanusiaan Yesus. Bagaimana seorang Tuhan, pribadi Tuhan turun ke dunia ini, Yesaya menjelaskan bahwa benar adanya seorang pribadi Tuhan yang turun ke dunia ini menjadi manusia melalui proses yang alamiah. Sama seperti kebanyakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia lahir sebagai seorang baby, anak yang masuk ke dunia ini. Dan itu dinubuatkan oleh Yesaya. 7 ayat 14 dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki child. Dan ia akan menamakan dia apa saudaraku? Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan menyertai aku. Katakan Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai kamu ya. Sering-sering katakan kalimat-kalimat indah pada kiri kananmu. Ini enak sekali Bapak Ibu Saudara. Anda disertai, Anda dikawal, Anda ditemani oleh seseorang yang sangat kuat, sangat kaya, sangat hebat. Seluruh dunia baik di bumi maupun di surga mengenal orang yang menyertai kita. Namanya Yesus. Amin.
Saya waktu mama saya meninggal di Semarang, lalu harus dibawa jenazahnya ke Cepu. Bapak Ibu Saudara, itu di sepanjang jalan dari Semarang sampai kota Cepu, itu dikawal oleh motor-motor itu loh, kelompok motor-motor. Saya dulu cukup kurang senang dengan kelompok-kelompok seperti itu, karena terkenal kadang kan motornya enggak benar. Ternyata mereka mengawal Bapak Ibu Saudara, waduh, itu kalau dikawal itu enggak ada yang bisa menghalangi ambulan kami itu. Sampai Cepu mereka bergantian, berhenti di Purwodadi, masuk kelompok sana, berhenti di Blora, masuk kelompok sana, sampai Cepu. Dan yang paling luar biasa, waktu itu kami mau kasih uang, enggak mau Bapak Ibu Saudara. Ya, dikawal, benar-benar bebas hambatan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda dikawal oleh Tuhan sendiri, amin saudaraku. Anda disertai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, siapakah lawan kita? Katakan sama-sama, tidak ada. Bapak Ibu Saudara, resapi kebenaran firman di gereja ini sampai di rumah Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari, amin. Jangan hanya di gereja Anda bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Tapi ketika di rumah kita bingung. Waduh, utang-utang saya kok ternyata lebih besar dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ekspresikan juga apa yang ada di gereja ini juga di rumah Anda, di dalam kehidupan Anda. Amin. Katakan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhanku. Amin. Masalahku terlalu kecil untuk Tuhan menyelesaikannya. Amin saudaraku. Dan penggunaan kata child atau anak ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menjadi manusia dengan proses yang alami. Sang Mesias akan mengalami kehidupannya sebagai manusia seutuhnya. 100% manusia. Yesus merasakan lapar, Yesus merasakan kesedihan, Yesus merasakan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Yesus merasakan belas kasihan, rasa duka yang mendalam. Bahkan ketika Lazarus mati, Yesus ikut menangis bersama dengan Maria. Yesus adalah Tuhan yang sepenuhnya manusia. Dia bisa merasakan apapun yang manusia rasakan. Apapun yang jemaat rasakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berkata bahwa aku ngelakoni ini sendirian. Aku jalani ini dewean. Bapak Ibu Saudara, enggak ada lagi kalimat itu. Anda bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan turut merasakan apa yang sedang Anda rasakan. Deg-degannya ditagih utang, Bapak Ibu Saudara. Sakit hatinya dicerita-ceritakan. Kecewanya ditinggalkan orang yang kita kasihi. Berdukanya ketika seseorang yang kita sayangi meninggalkan. Yesus merasakan semuanya. Karena dia tidak hanya Tuhan, dia juga manusia 100%. Dia bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Amin. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia Tuhan yang merasakan. Bahkan Alkitab berkata, dia dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda menangis, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, ketika Anda menangis, saya beritahukan ada Tuhan yang ikut menangis bersama Anda. Amin. Dia merasakan beban Anda. Dia tidak hanya bersimpati, dia tidak hanya berempati, dia turut ada di dalam hidup Anda, menjalani masalah Anda, bergumul bersama Anda, menangis bersama Anda, merasakan kepedihan hati Anda. Amin. Dan dia berjanji, aku akan menyelamatkan kamu. Amin. Apa yang kita takutkan hari ini Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Dia menjadi manusia. Supaya dia bisa menjadi penebus kita yang sempurna. Amin. Saya pernah melihat sebuah tayangan bioskop. Namanya Wild Robot. Nah itu film kemarin barusan muncul di bioskop. Saya suka sekali nonton tapi yang cukup untuk anak-anak juga. Karena saya senang dengan film itu kadang menceritakan pesan-pesan ya. Jadi bagus. Nah Wild Robot ini adalah seorang robot yang diciptakan manusia. Tiba-tiba terdampar Bapak Ibu Saudara dalam pengiriman. Karena dia didesain untuk melayani manusia kan. Terdampar di sebuah hutan yang sangat lebat sekali. Isinya cuma hewan, gak ada manusia. Lalu robot ini diaktifkan secara tidak langsung oleh seekor hewan. Lalu robot ini menyapa hewan ini. Hello, good morning. Terus dia mengenalkan dirinya, aku adalah asisten kamu. Waktu dia buka tangannya, lari ini kelinci-kelinci hewan-hewan. Dia mendekati yang lain lari semua. Akhirnya dia merasa
kok seperti ini ya? Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kegelisahannya akhirnya dia memutuskan meriset dirinya. Dia membaca semua sekelilingnya, lalu dia mempelajari bahasa hewan satu persatu. Ditranslate masuk ke dia, akhirnya dia bisa ngerti. Kalau cuit 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 bahasanya ini. Meong 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 bahasanya ini. Akhirnya dia bisa mengerti bahasa hewan dan hewan bisa menerima dia. Dan akhirnya dia bisa mengerti kebutuhan hewan itu, dia bisa menyelamatkan hewan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau manusia bisa mengisahkan itu hari ini, surga telah memberitahukan jauh sebelumnya, amin. Ada Tuhan yang sangat-sangat ingin, seperti seorang yang cemburu, ingin menyelamatkan Anda. Sehingga dia harus memilih jalan untuk turun ke dunia menjadi sama seperti kita, amin. Yang sebentar nanti kita akan peringati hari kelahirannya. Bersyukurlah kita. Dengan menyebut seorang anak telah lahir, Yesaya menekankan aspek historis dan nyata dari silsilah kelahiran Yesus sehingga hari ini Yesus tercatat dalam silsilah kelahiran manusia. Dan Anda tahu Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, saya pernah dengar seseorang berkata demikian. Kalau kamu tidak kudus, kamu tidak benar hidupmu, bagaimana Tuhan mau pakai hidupmu? Ya kan? Lalu saya teringat Roh Kudus ngomong, Bapak ini lupa bagaimana sejarah Yesus diceritakan. Di dalam silsilah Yesus ada 2 atau 3 wanita yang dicatat sebagai leluhur Yesus. Dan wanita-wanita itu adalah wanita-wanita sundal. Tapi dari kehidupan yang rusak, Yesus justru dilahirkan. Surga memberitahukan rusak atau tidak hidupmu itu tidak masalah. Yang penting ketika Anda percaya Yesus, yang rusak Tuhan bisa pulihkan kembali. Amin saudaraku. Ya. Kemudian kita akan melihat penggunaan kata anak. Son. Ya. Kemarin saya kirim video ke teman-teman pelayan-pelayan dulu tentang son. Bapak Ibu Saudara bagus sekali ya. Tentang son. Saya cerita dulu ini. Ya, penggunaan kata putra itu membawa pesan penting bahwa dia adalah milik dari satu keluarga, punya silsilah. Kata son di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani dituliskan dengan ben. Ya, ben. Atau kalau kita dengar dalam bahasa Arab yaitu bin. Ada misalnya siapa misalnya? Ahmad bin Saryanti. Oh berarti dia anaknya Saryanti gitu. Nah kalau kita marga, ada marga Huta Barat, Sipahutar ya kan Pak ya? Marga kan. Terus kalau Tionghoa ada marga apa? Gui itu saya ya kan. Tapi disamarkan jadi Sugiyanto. Dan ternyata nama ini sangat menyulitkan orang. Jeneng kok angel man wis sing ngarep angel Vincent, belakangnya Sugui. Sugui apa Suwik? Waduh, jadi Suwikyanto gitu. Nek ndak Suwiknyo, padahal Sugiyanto. Nah, Guinya itu marga yang disamarkan. Nah, ada marga menunjukkan silsilah milik keluarga tertentu. Dan Yesus Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada kita dia adalah anak dari Bapa surgawi yang diberikan bagi kita. Amin. Istilah putra membawa pesan penting bahwa Tuhan sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya untuk kita. Amin. Putranya diberikan kepada kita. Bapak ingin memberitahukan kepada kita. Dia ingin menyentuh sisi hati kita sebagai orang tua. Bagaimana cinta dan kasihnya kita kepada anak kita. Sehingga hari ini Bapak memberikan anaknya putranya kepada kita. Anda bisa membayangkan betapa kasihnya Bapak kepada kita. Amin saudaraku. Sampai dia tidak hanya memberikan dirinya tapi putranya, anaknya bagi kita. Sehingga kata-kata son ini ditulis oleh Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam bahasa Inggris King James dikatakan son, Bapak Ibu Saudara. Bukan child. A child was born, son giving to us. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Sesekali belajar bahasa Inggris gak ketang siti-siti Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi anak telah lahir, putra diberikan. Putra diberikan menandakan bahwa ada seorang ayah atau orang tua yang memilikinya dan dia diberikan. Bapak ingin memberitahukan betapa sayangnya dia terhadap kita. Amin saudaraku. Sehingga yang paling dia kasih diberikan kepada kita. Diserahkan, mati untuk kita supaya kita diselamatkan. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya lahir sebagai seorang manusia.
tetapi juga sebagai putra dari kerajaan surga yang memiliki otoritas dan misi dari Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Amin, jemaat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus diberikan untuk kita? Latar belakangnya karena Yesaya 9 ayat 1 dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Kata kekelaman ini ditulis dengan bahasa Inggris shadow of the dead. Dan ini ditulis dalam Mazmur pasal 23. Dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak akan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin saudaraku. Yesaya berkata bagi mereka yang berjalan di dalam gelap. Yang diam di dalam lembah negeri kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat ada saudara, tetangga, teman, sahabat kita yang sepertinya masih tinggal. Tinggal itu gini Bapak Ibu Saudara ya. Ya selalu yang dia ceritakan itu enggak ada yang baik gitu. Ya. Jadi seperti orang yang tinggal di dalam hal-hal yang tidak baik. Ya. Ayo beritakan kabar baik. Kalau Anda kesulitan ajak ke tempat ini supaya mereka dimerdekakan ketika mereka mendengarkan Injil. Amin. Nah, Bapak Ibu dikatakan lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang apa saudaraku? Penasehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah hari ini saya ingin menyampaikan dua gelar untuk kita. Yang pertama disebut sebagai penasehat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara kita lihat ayat berikutnya. Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada apa saudaraku? Ada apa? Nasihat. Di mana nasihat kita? Di dalam Kristus. Jangan cari nasihat di luar Kristus. Amin. Ini firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara banyak orang punya pemikiran, punya pertimbangan. Dan cilakanya orang itu lebih suka nasihat di luar Kristus ketimbang nasihat di dalam Kristus. Hari ini jemaat, mantapkan dirimu untuk hanya cari nasihat di dalam Kristus. Amin. Karena di dalam Kristus pasti ada nasihat. Kalau Anda datang kepada manusia, belum tentu manusia bisa memberikan nasihat. Itu yang pertama. Bisa jadi dia belum pernah mengalaminya. Bisa jadi dia sudah mengalaminya dan gagal. Sehingga dia tidak bisa memberikan nasihat kepada kita. Atau bisa jadi karena dia pintar, tapi dia tidak pernah mengalaminya, tapi bisa memberikan nasihat dan nasihat itu hanya sebatas teori. Sehingga ketika kita menjalankannya kita bingung. Kok enggak sesuai sama yang disampaikan? Saya sudah ikutin semua Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan nasihat, itu pengalamannya dia yang diceritakan. Bagaimana mungkin pengalaman seseorang kita jalankan. Amin. Kepintarannya sudah beda, sumber dayanya sudah beda, waktunya beda, masalahnya beda. Tapi pengalaman orang kita jalankan. Makanya di tempat ini kita enggak ini Bapak Ibu Saudara, kesaksian orang kita terima aja sebagai kebaikan Tuhan atas orang itu. Tapi bukan berarti apa yang orang itu lakukan, itu harus kita lakukan. Kecuali satu hal, percaya kepada Yesus. Dah, itu. Amin. Saya berpuasa 3 hari 3 malam. Lalu kita berpikir, wah Bapak itu puasa 3 hari 3 malam. Langsung hutangnya 1 M lunas. Saya juga besok mau puasa 3 hari 3 malam. Padahal dia punya sakit mah kronis. Ya kan gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Jadi gak bisa pengalaman diterapkan. Tapi kalau nasihat Kristus semuanya pasti bisa melakukan. Amin. Kenapa? Mau orang pinter, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah. Semuanya bisa melakukan. Katakan semuanya bisa melakukan. Berarti kalau semua bisa melakukan itu termasuk siapa? Anda dan saya. Baik yang SD, gak lulus SD, yang lulus S1, S2, Master dan lain-lain. Semua bisa melakukan. Baik yang uang di rekeningnya cuma 15.000, yang di rekeningnya ada 1 M, semuanya bisa melakukan. Amin. Kenapa? Karena nasihat Kristus berbicara tentang Kristus yang akan melakukan bagi kita di dalam kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bukan Anda yang melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Bukan Anda. Kalau Anda yang melakukannya terbatas, mentok dengan kepintaran, sumber daya, uang. Tapi kalau Tuhan yang melakukan di dalam kita, untuk kita dan bagi dialah kemuliaannya. Tidak ada yang mustahil bagi dia dan bagi kita. Amin.
Karena dia yang melakukannya Bapak Ibu Saudara. Makanya carilah nasihat di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus Anda akan habis hartanya. Nanti Kristus yang akan menuntun Anda. Amin. Itu urutannya. Kalau Anda sakit, Anda jangan langsung datang ke apotek, ke dokter. Anda cari dulu nasihat di dalam Kristus. Aku harus ngapain untuk sakit penyakitku ini. Amin. Makan tubuh Tuhan, minum perjamuan Bapak Ibu Saudara. Lalu nanti dari situ akan Tuhan pimpin. Kamu ke sini, kamu datengin si A, kamu ke sini. Dia akan guide kita, dia akan direct kita. Amin. Jadi rest itu bukan gak ngapa-ngapain Bapak Ibu Saudara. Rest itu adalah bertindak berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi Anda tidak ada ketakutan sedikit pun. Anda tidak ada kekhawatiran sedikit pun karena ada keyakinan yang mendirect Anda bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi Roh Kudus. Amin. Dan itu yang dinamakan rest. Rest itu adalah bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ketika Anda mengalami hal yang sulit, perjamuan kudus, tanya, Tuhan aku mesti ngapain? Nanti Tuhan akan pimpin, pasti saudaraku. Saya pernah loh ngalami peristiwa unik. Cuman gara-gara apotek aja saudaraku, apotek loh. Itu Tuhan bisa pimpin, mereknya sama apoteknya. Kan ada macam-macam apotek sekarang mereknya sama kan, gak usah disebut ya. Nah, cuman apotek mereknya sama, mungkin obatnya juga sama Bapak Ibu Saudara. Standar kerjanya, SOP-nya sama. Tapi Tuhan bilang loh ketika saya perjamuan kudus, kamu ke apotek yang sana gitu. Loh betul, ada rasa kayak gini loh, ada dorongan gitu loh Bapak Ibu. Enggak suara audible muncul di telinga di sini enggak. Tapi kayak ada dorongan perasaan itu pengen ke apotek sana gitu loh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingat oh iya di apotek sana saya pernah dapat obat yang bagus. Nah saya pikir semua yang bermerek sama berarti kan sama. Saya datang yang paling dekat aja saya beli obat ini. Kasih. Enggak manjur Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya ke apotek yang Roh Kudus gerakkan. Sama mereknya, SOP-nya pasti sama, obatnya sama, tapi kalau Roh Kudus yang direct, hasilnya pasti beda. Amin. Kliennya sama, proyeknya sama, orang bilang wong iki angel, wis gak usah bisnis mbek dia. Tapi kalau Anda di-guide oleh Roh Kudus, orang yang sama yang buruk menurut dunia Tuhan pakai untuk memberkati kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jadi jangan terlalu percaya kepada pengalaman masa lalu. Percayalah kepada Roh Kudus, percayalah kepada nasihat Kristus. Amin. Biar orang bilang, wes ora usah pola, gak usah bisnis iku bisnis ki. Zamannya ya angel. Daya beli masyarakat menurun. Waduh wes kok ekonom gitu Bapak Ibu Saudara. Jangan dengarkan nasihat orang. Ya, apalagi itu melemahkan. Kalau menguatkan gak apa-apa. Tanya, gimana Yesus? Zamannya seperti ini. Kalau Yesus bilang, gak apa-apa, bisnis saja, aku menyertai kamu. Melangkah, pasti laut terbuka. Melangkah, pasti akan Anda mendapat ikan yang banyak. Amin saudaraku. Ya. Yang menikah mau menikah ini. Ya, melangkah aja, gak apa-apa. Memang sepertinya konyol. Nah, amin ini yang tanggal berapa? 13. Hah? 12 akan menikah, kita doakan ya Bapak Ibu saudara. Ya enggak undang-undang karena dia kalau sore sebenarnya dia pemimpin di gereja yang asalnya ya. Dia pagi enggak ada gereja menolong kita, mendukung kita. Nah melangkah. Melangkah memang kita enggak ngerti yang ada di depan kita apa. Tapi kalau Anda melangkah Anda akan melihat penyediaan Tuhan di sana. Amin. Jangan gini, "Sik Tuhan, buka sik, ono opo ning ngarep, nanti aku baru mau jalan." Loh itu bukan iman. Iman itu mempercayai penyediaan Tuhan melampaui kebutuhan kita dan tantangan kita. Amin. Sehingga iman inilah yang membuat kita berani melangkah Bapak Ibu Saudara. Laut terbuka itu mereka melangkah. Kalau mereka enggak melangkah enggak terbuka. Laut terbuka Musa mengetukkan tongkat. Bapak Ibu, baru laut terbuka. Percayalah kalau semakin Anda yakin Tuhan mengasihi Anda. Melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus itu bukan sebuah paksaan. Bukan sebuah kenekatan. Tapi sebuah keberanian sebagai anak-anak yang dikasihi Bapa. Amin. Seringkali bagi dunia itu nekat. Tapi bagi Bapa, inilah anakku. Amin. Dia berani. Iblis kan sering ngomong mencoba Yesus. Karena Yesus setelah diomong Bapaknya, inilah anak yang kukasihi. Ya kan, ini kita kembali kepada Yesus. Yesus belum melayani Bapak Ibu Saudara.
Yesus harus dibaptiskan di Sungai Yordan. Dan hari itu langit terbuka, ada burung merpati keluar, lalu ada suara berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada waktu Bapak berkata demikian, perhatikan, Yesus belum melakukan mujizat satupun. Yesus belum melakukan prestasi sedikit pun. Yesus belum menyembuhkan orang, Yesus belum membangkitkan orang, Yesus belum mengubah air menjadi anggur, Yesus belum memberikan makan untuk 5.000 orang. Yesus belum melakukan apapun, Bapak sudah menyebut inilah anak yang kukasihi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, hal yang sama karena Yesus ada di dalam kita, Bapak juga berkata demikian. Bukan karena usaha kita, bukan karena prestasi kita. Tapi karena kita adalah kesayangan Tuhan di dalam Yesus. Hari ini Bapak berkata, inilah anak yang kukasihi, amin. Jadi sekalipun Anda tidak bisa melakukan apapun, bukan berarti Anda tidak disayang Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, amin. Ya. Dan saya percaya kasih yang sama ini mengalir dalam kehidupan orang tua di tempat ini, amin. Bayangkan kalau anak-anak memiliki orang tua yang dipenuhi oleh kasih seperti bapaknya. Dia tidak lihat anaknya perform atau tidak, anaknya berprestasi atau tidak. Dia selalu bilang, inilah anak yang kukasihi. Bahkan waktu dia gagal kita bisa bilang, inilah anak yang kukasihi. Kita rangkul, kita doakan. Anak ini, Bapak Ibu Saudara, akan segera dipulihkan dan menjadi anak yang hebat. Amin. Ya, ini parenting juga. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, jadi di dalam Kristus ada nasihat. Dan kalau ada nasihat ada penghiburan, kasih, persekutuan roh dan kasih mesra, belas kasihan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk ke sini, ya, jadi hari ini Bapak Ibu tinggallah di dalam Kristus, ya, karena Yesus adalah penasihat kita. Amin. Apa? Ekspresikan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Apa-apa tanya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, aku harus gimana? Nanti akan ada damai sejahtera kok memimpin kita. Amin, jemaat, ya. Dan jangan khawatir kalau Anda melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Pasti ada penyertaan dan penyediaan Tuhan. Amin. Ya. Dan kalau ada penyertaan dan penyediaan Tuhan, pasti akan ada keajaiban demi keajaiban. Saya selalu ceritakan apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini kepada banyak orang. Terutama Bapak Ibu Saudara, memang yang kita rasakan dan alami adalah bagaimana Tuhan memberkati gereja ini secara finansial. Tapi bukan berarti sebelumnya Tuhan juga tidak berkati. Justru Tuhan pelihara gereja ini sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kan belum tahu kegiatan gereja tahun kemarin dan tahun ini kan. Nah saya mewakili bendara aja, saya cerita ya. Tahun 2020 bulan Februari itu ada transisi kepengurusan. Dan waktu itu dana gereja yang diserahkan kepada bendara yang baru adalah 80 juta rupiah. Dulu biasanya laporan keuangan kita waktu Pak Yakub pimpin itu ditempel di mading di belakang. Tapi sekarang enggak perlu. Tapi kalau ada jemaat yang pingin tahu bagaimana laporan keuangan gereja, bisa WA saya atau bendahara. Nanti kita akan kirim laporan itu, tapi setelah itu ya mohon dihapus ya, karena itu kan internal kita. Tapi terbuka, semua ada laporannya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu bulan Maretnya bendara kita ini kan bendara baru yang belum punya pengalaman jadi pengurus maksudnya gitu. Tapi bekerja sudah. Nah enggak ada koneksi orang-orang kaya. Enggak ada koneksi orang-orang yang berduit. Ya dia biasa, seorang yang biasa. Lalu bulan Maret langsung kena pandemi. Bapak Ibu Saudara 2020 kan kita masuk pandemi. Gereja pada panik ya sampai viral pendeta pada ngomong. Biarpun kita enggak ada ibadah tapi staf-staf jalan semua. Nah ini mereka butuh makan, butuh minum, butuh jajan. Gereja harus bayar lah, kalau enggak persembahan gimana? Waduh, kita enggak pernah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sampai viral, sampai dihapus sama gerejanya, banyak itu. Kita enggak pernah melakukan itu. Dan kita tidak pernah tarik persembahan ke rumah demi rumah. Kita enggak pernah pasang QRIS di tayangan YouTube kita. Sampai hari ini tidak ada Bapak Ibu Saudara. QRIS. Kadang pengen, tapi saya pikir ya buat apa, sudah. Tuhan bisa memberkati dengan caranya, amin. Enggak ada QRIS di YouTube kita sampai hari ini. Nah, selesai pandemi tahun
23 Bapak Ibu Saudara. Tahun 23 awal gereja kita diberkati Tuhan. Anda tahu keuangan gereja 254. Selama pandemi tidak pernah minta-minta jemaat, mintanya sama Yesus saja. Amin. Jemaatnya yo ajek, Bapak Ibu Saudara semua yo apal ya toh, kecuali beberapa sahabat kita yang baru. Enggak ada siapapun yang kuat dan sangat kaya. Dan kita enggak pernah di tempat ini ngomong, mari kita dukung pembangunan gereja, mari kita dukung ini. Enggak pernah Bapak Ibu Saudara. Bahkan laporan tentang pengerjaan renovasi aja kita enggak laporkan. Karena kita takutnya dipikir nanti, wah mau ini minta bantuan ya kan. Udah jalan aja. Anda tahu 2023 Tuhan pimpin pengurus kita bagian sarana prasarana untuk melakukan renovasi besar-besaran seperti yang kita lihat. Besar-besaran, hampir totality Bapak Ibu Saudara. Caranya pinter sekali. Pertama, Pak mindahkan kamar mandi belakang ke depan. Saya bilang, oh ya wis. Terus nanti ngomong, Pak gawe gudang yang baru di samping kita ini gudang. Dulu kita agak lebih luas tapi sekarang kita buat gudang. Ya, meremen terus. Pak tinggikan kanopi. Ya, terakhir apa? Pak rombak kabeh lak wis. Waduh, saya pikir berapa ini? Terus dia bilang, pokoknya kurang lebih 150-an. Saya bilang, gereja punya kas 254. Yo wis jalan, saya bilang gitu. Dalam nama Yesus. Kan tetap ada turah 100. Dan betul Bapak Ibu Saudara, dulu kita enggak punya tabungan deposito. Hari ini kita punya deposito. Nah, enak tau senang tau kesaksian ya Bapak Ibu Saudara. Kan belum pernah dengar perjalanan keuangan gereja kita. Anda harus mengikuti, Anda harus tahu. Nah, akhirnya renovasi gereja kita itu sampai selesai di akhir tahun 2023. Dan Anda tahu keuangan gereja benar-benar tinggal 100 sekian. Ya bahkan deposito dicairkan karena di kas, di rekening kita itu tinggal 10 juta. Nah ini 10 juta ini uang operasional gereja kita ini lebih. Ya kan? Jadi ini harus dicairkan supaya jaga-jaga aja kalau ada kebutuhan besar. Karena deposito kan nggak bisa sewaktu-waktu harus dicairkan. Nah Bapak Ibu Saudara dicairkan. Jadi masuk tahun 2024 itu dengan uang 100 sekian juta lah ya, 110, 120. Tapi kita bisa beli mixer, kita beli bisa kamera yang bagus Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara tahu tahun 24 awal kita berangkat dengan 120-an ya. Ini kita belum tutup tahun 2024. Tuhan sudah berkati kita dengan 280 juta. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya sudah bilang kepada pengurus tim kepemimpinan, rohaniawan kita sepakat begitu angka 500 juta kita akan bangun gereja di lantai 2, gereja akan pindah naik ke lantai 2, nanti untuk lansia ada lift barang yang sederhana tapi bisa mengangkat Bapak Ibu tenang ya kan, bagus. Nanti kita pakai videotron, sound systemnya kita buat bagus semua. Kita doakan ya supaya Tuhan yang menyediakannya. Bisa lewat Bapak Ibu, bisa lewat yang lain. Amin. Karena kita percaya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kalau dulu sekarang Tuhan bisa tolong kita, sampai selama-lamanya Tuhan bisa tolong kita. Amin. Jadi hari ini jangan berkecil hati, kita ada di rumah yang sangat diberkati Tuhan. Di rumah Tuhan ada persediaan yang melimpah. Amin. Ya. Ada satu jemaat iseng-iseng nanya, Bu, ini snack tea time ini tiap minggu pakai uang siapa? Ada yang nyumbang kah? Ibu bilang enggak, dari kas gereja. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah untuk tea time saya pengen mengingatkan lupa terus. Bapak Ibu kalau ada yang tergerak, saya minggu ini kok diberkati lebih, saya mau bawa gorengan 20, 30, enggak apa-apa. WA saya atau Bu Lina, nanti kita bisa drop pesanan kita snack supaya enggak kebanyakan itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terbuka, siapapun yang pengen ngasih kok ada roti beli kebanyakan taruh aja di sini pokoknya udah pasti habis. Kalau minggu gak habis dipastikan minggu depan pasti sudah habis. Karena dibuang lah kan sudah pasti ya kan. Tapi pasti pokoknya siapapun yuk kita guyup sama-sama, kita sediakan makanan di depan. Bahkan saya pesan sama Bapak parkir kalau jemaat semua masuk, kalau ada orang yang lalu lalang di gereja jalan kaki lari pagi silakan. Mereka kalau mau ngopi mau ngeteh silakan ambil gratis. Saya bilang gitu. Nah kita berdoa besok di depan ada TV besar gitu Bapak Ibu Saudara kalau kebaktian bisa di-share ke depan. Jadi orang sambil orang luar bisa dengar apa yang kita dengarkan di dalam.
Ya. Pokoknya Bapak Ibu Saudara, semua hal yang kita lakukan spiritnya cuma satu, supaya Injil didengar oleh orang sebanyak mungkin. Amin. Itu aja, enggak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur ini semua telah dimulai oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita ini tinggal meneruskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan ayat ini ya. Saya minta tolong teman-teman pemusik bisa mempersiapkan diri. Dikatakan Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya, katakan besar kekuasaannya. Nah, dikatakan damai sejahtera tidak berkesudahan. Waktu kalimat ini saya baca, ada satu tuntunan Roh Kudus dalam hati saya berkata gini. Coba cek bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dikatakan of the increase of his government and peace there shall be no end. Artinya gini, ada peningkatan kekuasaan Tuhan. Lalu Roh Kudus bilang, ini berbicara tentang bagaimana otoriti Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Semakin otoriti Tuhan semakin besar menguasai seluruh hidup kita. Semakin Anda akan menikmati peace no end. Damai sejahtera tak berkesudahan. Amin. Tapi kalau ada bagian-bagian yang kita serahkan kepada Tuhan, yang masih kita pegang sendiri, kita tidak akan bisa peace sempurna dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa damai. Bagaimana Anda bisa merasakan damai sejahtera Tuhan secara sempurna, utuh, dan selama-lamanya adalah biarkan kekuasaan Tuhan itu semakin luas menguasai hidup kita. Amin. Dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita. Biarkan Tuhan yang menguasainya. Tuhan yang memerintah. Amin, saudaraku. Semakin besar kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita akan merasakan damai sejahtera tidak berkesudahan. Amin. Caranya bagaimana? Mulai belajar merilis, melepaskan. Makanya Pastor Prince menulis buku yang sangat bagus, dikatakan Live the Let Go Life. Let go life ini bukan terus di let go kemana? Let go ke Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, atas masa depan anak-anak kita, atas masa depan kita, atas pernikahan kita. Jangan biarkan pikiran kita, kekuatan daging kita menguasai hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera tak berkesudahan. Amin, jemaat. Mulai hari ini masuk di tahun 2025, biarkan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Dan aku semakin kecil. Amin. Saya katakan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya kadang merenung Tuhan. Saya ini latar belakang bukan anak orang kaya. Sarjana cuma S1. Teman-teman pendeta semua S2, S3, profesor. Gereja kecil, jemaat biasa-biasa. Tapi Tuhan bisa berkati kita dengan uang ratusan juta. Dan kita dipercayakan untuk mengelola uang sebanyak itu. Itu bukan uang kecil Bapak Ibu Saudara. Dan ini uang yang sangat-sangat besar. Siapakah kita? Siapakah saya? Siapakah kita semua? Tuhan bisa berkati kita. Kalau bukan karena Yesus di dalam kita, kekayaan akan datang dengan sendirinya. Amin. Hari ini saya berdoa, kita semakin mengambil posisi, Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Waktu Adam dikatakan tidak baik keadaannya, waktu dia belum ketemu Hawa. Pertama kali manusia keadaan tidak baik disebut di dalam Alkitab. Waktu Adam sendirian. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan bilang, Adam, berusahalah kamu, bekerja keraslah kamu supaya baik keadaanmu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat Adam tertidur lelap. Dalam bahasa Inggris katakan deep sleep. Sampai kesadaran akan dirinya hilang. Jadi kayak orang tidur itu bangun dikerjain itu. Ayo bangun, wes pagi, padahal baru sore. Saya sering anak saya kalau tidurnya lelap, saya sama istri sudah guyonan terus bangun nih. Klan, cepat bangun, sudah pagi. Wah dia bangun bingung. Padahal sore Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Sampai dia hilang kesadaran. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kesadaran akan diri kita semakin hilang. Amin. Tapi kesadaran akan Yesus semakin bertambah besar. Semakin besar kekuasaan Tuhan atas hidup kita, maka damai sejahtera atas hidup kita tidak akan berkesudahan. Amin. Syabat shalom. Kehadiran Yesus mendatangkan shalom. Peace in all things. Forever. Amin. Ya. Dua ayat terakhir untuk kita sebelum kita perjamuan kudus. Sebab seorang putra telah diberikan untuk kita.
Dan karena seorang putra telah diberikan, bertambah besar kekuasaannya, maka damai sejahtera selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Amin. Increase of his authority in us. Maka damai sejahtera itu akan mengalir tanpa henti. Amin. Tapi kalau semua kita pikir dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, yang ada apa? Takut, cemas, khawatir, stres. Betul? Betul Bapak Ibu? Tapi kalau Anda belajar melepaskan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Amin. Ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukannya lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa saudaraku? Kristus yang hidup di mana? Di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada nasihat yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jemaat, firman Allah menegaskan bahwa yang baik adalah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Amin. Hari ini katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku sepenuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh kesehatanku, seluruh anak-anakku, seluruh menantu-menantuku, masa depan mereka, my business, semua klien-klienku, semua perusahaanku, hari ini aku serahkan kepadamu. Biar Tuhan yang pimpin. Amin jemaat. Dan kalau Anda serahkan semua kepada Tuhan, saya percaya damai sejahtera akan mengalir. Shalom itu akan mengalir tanpa berkesudahan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini sangat bagus. Lakukan ini sesering mungkin di rumah Anda. Banyak gereja kaget karena di tempat kita perjamuan kudus setiap minggu. Bahkan saya bilang kalau kepada jemaat kami anjurkan sesering mungkin. Mereka kaget, tapi kadang kita belum sempat ngomong. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Anda makan dan minum perjamuan kudus, Anda memberitakan kematian Tuhan. Apa artinya? Kematian Tuhan itu berbicara kemenangan dari Tuhan akan terjadi atas hidup Anda. Amin. Jadi setiap kali Anda mengangkat roti, Anda mengangkat cawan, Anda punya keyakinan kemenangan menjadi bagianku. Amin. Apapun musuh-musuh dalam hidup kita, tidak ada yang sanggup bertahan. Hari ini setiap kali Anda mengangkat tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, hari ini juga kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Hal-hal yang sulit dan tidak mungkin akan terjadi bagi kita dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuhmu yang telah diserahkan bagi kami. Tubuh yang sempurna dihancurkan karena penderitaan kami, karena dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Supaya oleh tubuh Tuhan yang telah dihancurkan, hari ini kami menerima tubuh yang baru. Tubuh yang sempurna. Segala sakit penyakit tidak bisa mendekati, maut tidak bisa mendekati. Dan hari ini oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Umurku panjang, aku kuat, sehat, dan penuh hikmat Tuhan. Mari kita terima, kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita rasakan tubuh Tuhan yang begitu luar biasa dan sempurna. Sembari kita angkat darah Yesus. Tanpa darah Tuhan, maka setiap perjanjian itu akan sia-sia. Sebab darah Yesus ditumpahkan satu kali untuk selama-lamanya. Supaya menjadi meterai. Menjamin bahwa semua yang Tuhan janjikan bagi kita pasti diberikan bagi kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, untuk membenarkan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah ditumpahkan
satu kali untuk selama-lamanya, mengampuni segala dosa kami, menjadikan kami kudus dan orang benar yang disertai oleh berkat-berkat Tuhan. Kami terima, kami minum darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar. Sama-sama cepat katakan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar. Benar Tuhan. Amin. Dan sanggup terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Yesus yang telah dikaruniakan dan dikasih. Ku terima sekarang. Bersama-sama lebih keras semua jemaat. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Terima kasih Yesus. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat, sebentar lagi kita akan menutup tahun 2024. Kita akan memasuki tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kalau ada di antara kita yang di sepanjang tahun 2024 ini, Anda banyak sekali mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang buruk, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Percayalah kepada Yesus hari ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang besar atas hidup kita. Jauh lebih besar dari setiap persoalan dan masalah kita. Jauh lebih besar dari setiap pergumulan, tantangan kita. Hari ini dengan penuh kesadaran, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak takut akan tahun-tahun di depanku. Aku percaya Tuhan yang besar menyertai aku. Maka segala tantangan rintangan sebesar apapun, aku pasti melewatinya bersama dengan Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya yang ada di dalam aku. Mari katakan sama-sama dan angkat tanganmu jemaat. Angkat kedua tanganmu. Tarik nafas dalam-dalam dan katakan, Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Besarlah Tuhan atas hidupku, berkuasalah atas hidupku, besarlah kekuasaan-Mu, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Serahkan segala persoalanmu, serahkan segala sakit penyakitmu, serahkan segala rasa khawatirmu, kecemasanmu, apapun yang hari-hari ini membuat kita takut, cemas dan khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang besar. Semua jemaat angkat tangan dan serahkan. Mari kita buat komitmen yang baru, kita percaya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Putra Allah yang besar. Kita berkata, Tuhan Yesus, ini hidupku. Biarlah Engkau yang lebih besar menguasai seluruh hidupku. Dan aku, bukannya aku lagi
tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ku punya Tuhan yang... Semua jemaat angkat suaramu lebih keras. Biarlah kita tutup sebentar lagi tahun ini dengan kesadaran bahwa aku punya Tuhan yang besar. Yes. Kira pasya kata-kara lama-lama. Lebih keras lagi jemaat. Katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dia Tuhan yang telah berjanji dan pasti menepati, sanggup untuk menggenapinya. Amin. Percaya kuasanya, ku terima. Mari yang percaya bersama-sama, maka suara boleh lebih keras dan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Increase your authority in us. Jesus Christ. Amin. Kemenangan darimu ku terima sekarang. Kemenangan darimu ku terima sekarang. Yang percaya katakan. Kemenangan darimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaannya besar untuk selama-lamanya. Kemuliaannya menutupi samudra raya, mengatasi langit dan bumi serta alam semesta. Yesus Kristus adalah Tuhan yang di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, memerintah berkuasa atas kehidupan kami semua umat-umat. Besarlah kekuasaan-Mu atas kami, bertahtalah atas hati kami. Pimpinlah hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau berjalan tanpa Yesus. Kami tidak mau bertindak kalau tidak ada nasihat Kristus dalam hidup kami. Dalam bisnis, hubungan, pelayanan, antara orang tua dengan anak, pimpinan dengan karyawan, mertua dengan menantu. Semuanya hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan ambil alih. Yesus yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau semua dengan membawa berkat-berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, yang telah menetapkan dirinya menjadi Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia menjaga engkau keluar masukmu, Dia memberkati dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru. Engkau terus naik, apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati oleh Tuhan. Kemuliaannya dinyatakan dalam setiap kisah hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Memelihara hati, jiwa, roh dan pikiranmu dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita. Menyertai kita, menghibur, menolong dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang disayang Tuhan, semua yang sudah sembuh, semua yang sehat, semua yang diberkati Tuhan, semua yang percaya utang-utangnya sudah lunas, serukan bersama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, selamat pulang. Besok minggu depan Bapak Ibu Saudara jangan lupa pastikan kita hadir. Saya berdoa berharap Bapak Ibu Saudara bisa bawa teman, saudara, tetangga. Karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Yanuar dari Surabaya, Gereja Komunitas Kasih Karunia. Ya, beliau juga seorang yang sangat diberkati dengan Injil. Seorang bisnismen yang sangat sukses. Ya, tetapi membuka sebuah gereja dan mengembalakan. Dan minggu depan beliau ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa.